Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman dan bapak menontonnya. Nama saya Zidan Ramadan, saya dari HG2, FG6, dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kajian kasus Jiwasraya. Oke, mari kita mulai. Kajian kasus Jiwasraya. Nah, berikut ini pokok bahasannya. Oke, nah kita mulai dari pendahuluan, di mana isinya adalah gambaran umum mengenai kasus ini. PT Asuransi Jiwasraya Persero akhir-akhir ini telah menjadi sorotan masyarakat karena diduga telah melakukan window dressing sejak tahun 2006. Asuransi jiwa tertua ini tertua di Indonesia ini mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan itu tercatat negatif 23,92 triliun pada September 2019. Jiwasraya berhutang sebesar 16 triliun kepada nasabahnya, yang memang mayoritas tuh nasabah dari JS Saving Plan. Dan Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun untuk dapat kembali sehat seperti sedia kala. Nah, berikut adalah kronologinya. Oke, mari kita kembali ke tahun 2006. Pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif hingga 3,29 triliun. Lalu pada 2008, BPK memberi opini disclaimer untuk laporan keuangan 2006 hingga tahun 2007 karena informasi cadangan ini tidak diyakini kebenarannya. Lalu kita langsung maju ke tahun 2010 hingga tahun 2012. Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2019. Nah, kalau kita tahu pada kasusnya ini cukup janggal ya. Lalu pada Mei 2012, Kepala Biro Perasuransian Isa Rahmatawarta menolak perpanjangan reasuransi. Laporan pada tahun 2011 dianggap tidak wajar. Lalu BPEPAM LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada 18 Desember tahun 2012 yang dipasarkan melalui bank insurance. Lalu kita lanjut ke tahun 2014. Nah, ini bisa dibilang lucu di sini. Dimana seperti yang kita ketahui dari tahun 2006 tuh sudah ada yang tidak beres pada kondisi keuangan Jiwasraya. Namun pada 2014 bisa-bisanya Jiwasraya mensponsori klub Liga Inggris, Manchester City, di mana hal itu tidak mungkin merupakan hal yang murah. Ya. Pada tahun 2017, laporan keuangan pada tahun 2017 itu positif dengan pendapatan premi dari JS Saving Plan yang mencapai 21 triliun. Oke, dan perseroan meraup laba 2,4 triliun, naik 37,64% dari tahun sebelumnya 2016. Pada 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun. Lalu Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Heri Prasetyo dicopot pada tahun yang sama. Mari kita lanjut ke Mei 2018. Nah, pada bulan Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya dan dilaporkan ada kejanggalan laporan keuangan kepada BUMN. Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi mendalami potensi gagal bayar perseroan yang dialami oleh Jiwasraya. Beliau meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Lalu kita lanjut ke Oktober hingga November 2018.
masalah Jiwasraya ini mengenai tekanan likuiditas yang terjadi mulai tercium ke publik. Pada November tahun 2018, Heksana Trisasongko ditunjuk sebagai direktur utama menggantikan Asmawi Syam yang sebelumnya menjabat. Ekuitas Jiwasraya negatif 27,24 triliun. Viabilitas Jiwasraya Saving Plan yang bermasalah tercatat hingga 15,75 triliun. Sangat tinggi dan sangat bermasalah di sini. Kita lanjut ke November tahun 2019. Oke. Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan yang baru di bawah Bapak Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan Jiwasraya ke Kejaksaan Agung karena laporan keuangan Jiwasraya itu dinilai tidak transparan. Lalu kita lanjut ke Desember 2019. Jaksa Agung menyatakan bahwa Jiwasraya telah menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset yang beresiko. KPK juga turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Kejaksaan Agung meminta Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal 10 nama yang bertanggung jawab dan terlibat pada kasus Jiwasraya ini. Lalu BPK mengumumkan pernyataan resmi skandal window dressing Jiwasraya yang telah dilakukan sejak tahun 2006. Setelah kita semua tahu bagaimana kasus ini berjalan, bagaimana kasus ini berproses, mari kita lanjut ke bagaimana peran pemerintah dalam menangani kasus ini. Kementerian BUMN mempersiapkan pembentukan holding asuransi BUMN untuk menangani kasus Jiwasraya ini. BPK melakukan pemeriksaan investigatif untuk memenuhi dan menindaklanjuti permintaan DPR dan juga menindaklanjuti hasil pemeriksaan investigatif pendahuluan dan juga penghitungan kerugian negara atas permintaan Kejaksaan Agung. Lalu kita lanjut ke peran DPR. Peran DPR dalam penanganan kasus Jiwasraya. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil DPR. DPR mewacanakan membentuk panitia khusus Jiwasraya. Pada awalnya memang seperti itu, namun dibatalkan karena dianggap memakan terlalu banyak waktu, dan untuk mempercepatnya DPR mengganti wacana awal ini dengan membentuk panitia kerja dari Komisi 3, 4, dan 11. DPR memastikan panja atau panitia kerja yang dibentuk tidak mengganggu proses hukum yang berjalan. Ya. Lalu kita lanjut bagaimana para penegak hukum menangani, membantu, menjalankan penyelesaian dari proses Jiwasraya ini. Proses kasus Jiwasraya ini. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang diambil Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung RI langsung menetapkan 5 tersangka dari kasus ini dan juga memanggil 7 saksi yang terlibat pada kasus ini. Lalu juga melakukan cloning alat bukti elektronik, menyita mobil mewah tersangka, memblokir rekening tersangka, dan juga memeriksa mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Memang ini masih berjalan hingga kini ya. Nah, mari kita lanjut bagaimana mahasiswa menanggapi dan berkontribusi dalam penanganan kasus ini. Nah, berikut adalah contohnya di mana puluhan mahasiswa dari Universitas Empu Tantular, Gempur, menggelar aksi unjuk rasa mendesak Kejaksaan Agung menyita aset-aset pihak-pihak maupun pejabat yang diduga terlibat kasus dugaan mega korupsi Jiwasraya. Dan seperti kita lihat sebelumnya, aksi ini bisa dibilang berhasil karena memang telah disita aset-asetnya. Lalu mereka menyatakan seperti ini, tangkap dan sita seluruh aset-aset pejabat yang terlibat skandal.
korupsi PT Jiwasraya. Demikian salah satu tuntutan itu. Nah, setelah kita melihat bagaimana pemerintah, stakeholder dan berbagai aspek masyarakat yang membantu menangani kasus ini, mari kita melihat bagaimana nasib nasabahnya yang bisa dibilang di sini sebagai korban. Yang berikut adalah nasib dari nasabah Jiwasraya. Tekanan likuiditas Jiwasraya saat ini didominasi oleh utang klaim saving plan, JS Saving Plan, yang mencapai hingga 16,3 triliun atau sekitar 97% dari total hutang. Terdapat 17.370 pemegang polis saving plan yang belum terpenuhi haknya. Hingga hari ini Jiwasraya baru membayar klaim sebesar 470 miliar kepada nasabah tradisional. Di mana nasabah tradisional ini bukan nasabah saving plan ya. Jadi Jiwasraya lebih mendahulukan nasabah tradisional, lebih memprioritaskan nasabah tradisional terlebih dahulu. Dari yang telah kita bicarakan, bagaimana kasus ini berjalan, bagaimana kasus ini ditangani, berikut adalah kesimpulan yang bisa diambil dari kasus ini. Kasus yang terjadi pada Jiwasraya bisa dikatakan sebuah mega skandal. Kasus window dressing yang bermula dari 2006 itu dilakukan dengan sangat terstruktur dan tertutup, sehingga tidak sembarang orang, tidak banyak orang dapat merasakan, dapat mengetahui bahwa ini sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Mismanagement yang pada awalnya dianggap menjadi dalam masalah, pada ujungnya memang sebuah kesengajaan yang terjadi, yang merujuk ke tindak pidana korupsi. Ya, diperlukan suatu sinergitas dan transparansi dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat untuk bersama membangun, menyelesaikan kasus ini agar kasus ini dapat selesai dan tidak terulang di kemudian hari. Nah, mari kita bersama-sama mengawal kasus ini dan semoga kasus ini dapat selesai. Nah, sudah selesai presentasinya dan berikut adalah referensi yang saya ambil. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.